Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel yang kita sayangi ini, Dunia Muslim. Channel yang membahas tentang seputar agama Islam. Pada video kali ini sahabat, kita akan memberikan informasi untuk Anda semua, yaitu tentang 5 rumus hidup tenang dan bahagia dalam Islam. Maka kita harus memahaminya dengan sangat baik. Sebelum kami membahas apa saja sih rumusan hidup tenang dan bahagia secara Islam, maka jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial. Terima kasih. Ketenangan dan kebahagiaan merupakan hal yang pastinya selalu didambakan oleh semua orang. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang ingin hidup susah, sedih, dan menderita. Setiap orang ingin kehidupan yang tenang dan juga damai. Namun sayangnya, problem yang sekarang terjadi di akhir zaman ini justru sebaliknya. Seiring berkembangnya zaman dan kompleksnya kehidupan, ternyata banyak orang kini hidup diselimuti dengan rasa gelisah, overthinking, sampai kemudian berakhir putus asa dan juga sedih. Maka oleh karena itu sahabat, pembahasan kali ini sangat bagus untuk kita semua. Bagaimana kita bisa hidup tenang sesuai dengan ajaran Islam. Kita sebetulnya ingin menikmati hidup, akan tetapi seringkali kita kehilangan arah terkait bagaimana mencapai ketenangan itu sendiri. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman dan petunjuk hidup kita. Dimulai dengan memahami hakikat kehidupan. Berikut adalah 5 rumus hidup tenang dan juga hidup bahagia berdasarkan pada pandangan dan ajaran agama Islam yang wajib sahabat ketahui. Yang pertama, memahami hakikat kehidupan. Di dalam ayat Al-Quran, tepatnya surat Al-Balad ayat 4 dan surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Selanjutnya ayat dari surat Al-Balad ayat 4, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Ketenangan dan kebahagiaan hidup pertama-tama diperoleh dengan memahami hakikat kehidupan. Sebelum menginginkan ketenangan dan kebahagiaan, hendaknya kita merefleksikan kembali mengenai arti kehidupan tersebut, tentang apa itu dunia, siapa kita, dan untuk apa kita diciptakan. Di dalam surat Al-Zariyat ayat 56 di atas disebutkan bahwa tujuan kita diciptakan di dunia ini semata-mata hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Selanjutnya dalam surat Al-Balad ayat 4 dijelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dalam keadaan bersusah payah. Sejak dalam kandungan, lahir, tumbuh dewasa hingga tua, kehidupan manusia hakikatnya akan selalu diwarnai dengan berbagai rasa, sakit, dan kepahitan dunia, sampai ada juga kebahagiaan. Oleh karena itu sahabat, sebagai seorang muslim kita harus menyadari bahwasanya dunia bukanlah tempat untuk bersenang-senang. Mari jangan pernah berharap bahwa hidup di dunia akan selalu mulus. Sebaliknya kita harus senantiasa memupuk ketakwaan dan keimanan. Dengan keimanan yang kuat, seberat apapun ujian hidup nantinya tidak akan membuat kita patah lemah dan cepat berputus asa. Selanjutnya nomor 2, ikhlas dan berlapang dada menerima segala apa yang terjadi. Dalam penjelasan sebelumnya dapat kita pahami bahwa dunia ini sejatinya merupakan ladang masalah. Mustahil kita hidup di dunia ini tanpa diuji dengan berbagai permasalahan hidup sahabat. Masalah itu pasti akan selalu datang silih berganti. Jika dipikir-pikir, hidup rasanya hanya penuh dengan penderitaan, sedih, kecewa, marah, itu pasti. Namun kita harus yakin apabila Allah SWT tidak mendatangkan ujian tanpa hikmah dan pelangi setelahnya. Apa gunanya marah dan sedih terus-menerus? Toh itu tidak akan mengubah keadaan. Untuk merasa bahagia, pelan-pelan kita harus berdamai dengan rasa sakit. Jika hanya berfokus pada permasalahan, diri ini hanya akan lelah dan sulit merasakan bahagia. Life must go on. Hidup harus terus berjalan. Pada akhirnya mencoba ikhlas dan berlapang dada menerima apa yang terjadi dan fokus dengan apa yang bisa kita lakukan akan membuat hati menjadi lebih tentram dan juga lebih bahagia. Selanjutnya nomor 3, syukuri hal-hal sederhana yang kita miliki. Di dalam surat Ibrahim ayat 7, yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih.
Selain berdamai dengan rasa sakit, bersyukur juga menjadi suatu kunci kebahagiaan yang tidak boleh terlewatkan oleh kita semua. Di dalam surat Ibrahim di atas, dengan tegas Allah mengatakan akan menambah nikmatnya bagi siapa saja yang mau bersyukur. Sejalan dengan hal tersebut, terdapat banyak penelitian menjelaskan terkait erat antara syukur dan kebahagiaan. Salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dr. Robert A. Emmons dari Universitas California dan Dr. Michael E. Mitchell dari Universitas Miami. Di dalam penelitian ditemukan adanya korelasi positif antara bersyukur dan bahagia, di mana manusia akan cenderung lebih bahagia ketika didorong untuk mengingat hal-hal yang mereka syukuri dalam hidup mereka. Selanjutnya nomor 4, libatkan Allah dalam setiap hal supaya merasa tenang dan bahagia. Kita harus senantiasa mendekatkan diri pada Al-Mukmin, sang pemberi rasa aman. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 di atas, dengan tegas Allah menyebutkan bahwa kunci ketenangan ialah dengan senantiasa mengingat Allah. Oleh karena itu, hendaknya kita membiasakan diri untuk melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hal, baik kecil maupun besar. Sesuai dengan surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Maka seberat apapun sahabat ujian yang kita hadapi, jangan pernah menyerah dan berputus asa. Yakinlah bahwa ada Allah yang akan senantiasa memberikan kita kekuatan dan solusi untuk menghadapi semuanya. Malaham Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wala tayasu min rahmatillah." Jangan berputus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya nomor 5, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 35 yang artinya, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Situasi yang terjadi akhir-akhir ini, banyak orang menjadikan kehidupan sebagai sebuah ajang perlombaan. Banyak orang membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain. Seringkali kita merasa sebagai orang dengan beban terberat di dunia ini. Kita merasa iri dengan mereka yang mungkin diberikan nikmat berupa harta berlimpah, keluarga yang harmonis, pencapaian luar biasa, dan lain sebagainya. Hal itu lantas membuat kita merasa sedih dan terpuruk dengan kehidupan yang kita miliki. Padahal segala nikmat maupun cobaan pada dasarnya merupakan bentuk ujian. Setiap orang tengah berjuang dengan ujiannya masing-masing. Ada orang kaya yang diuji dengan masalah keluarga dan penyakit. Ada pula keluarga harmonis yang diuji dengan masalah ekonomi dan seterusnya. Nah, itulah sahabat tentang hidup tenang dan bahagia dalam Islam. Kuncinya seperti yang kami bahas di atas. Semoga video ini bisa menjadi referensi untuk muhasabah kita semua dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.